Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang Rembang yang telah memberikan sambutan dan semangatnya untuk kita semua. Selanjutnya, inilah sesi yang paling kita nanti-nantikan bersama, yakni talk show dengan tema Mahasantri Visioner Negeri yang akan dimoderatori oleh dosen kita, dosen terfavorit kita, tapi tentunya setelah Gus Barok. Langsung saja kepada yang kami hormati Bapak Ali Jafar Shum MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati beliau Ketua SDI Al-Anwar, tamu yang terhormat beliau Yai Mustafa Akil dan Yai Zuhrul, yang sama-sama kita hormati seluruh dosen SDI Al-Anwar serta teman-teman mahasiswa SDI Al-Anwar semuanya. Hari ini tema kita adalah Mahasantri Visioner Negeri. Masih semangat semuanya? Tanpa mengurangi rasa hormat, kami meminta kepada beliau Yai Zuhrul dan Yai Mustafa Akil Siraj untuk ke panggung. Monggo.
tes. Oke, matur nuwun sangat sekali. Saya agak nervous ya, bersama dengan beliau senior-senior kami di Al Anwar. Bersama dengan kita adalah tamu spesial yang semuanya di kanan saya nggih. Yang pertama inggih menika Bapak Muhammad Mustafa Akil Siraj. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren khas Kempek Cirebon, mudir dari Ma'had Al-Ghadir, Katibul Am PBNU nggih. Al-Ghadir. Kemudian beliau juga sebagai penasihat Panglima TNI. Masya Allah sekali. Give applause untuk beliau. Sedangkan beliau yang kedua adalah beliau Kiai Haji Zuhrul Anam, pengasuh pondok pesantren At-Taujih Al-Islami Al-Andalusia 2, jauh-jauh dari Banyumas malam ini membersamai kita. Nggih, langsung saja talk show-nya nggih, bahwa kita ini sebagai prolog untuk talk show kita hari ini. Saya Al Anwar niko punya cita-cita besar, Pak Yai, sebagai referensi utama kajian Islam. Ya. Tetapi kita untuk saat ini sebagai mahasantri itu dihadapkan pada peristiwa yang mengambang dalam artian bahwa pertama kita dituntut untuk mempertahankan tradisi kesantrian, sedangkan di sisi lain kita dituntut untuk menjadi anak bangsa yang visioner untuk membangun negeri ini, sehingga kita berada dalam aras yang mengambang. Nah, kita ingin meminta tausiah dari beliau berdua. Kita minta tausiah dari beliau berdua. Waktunya nanti sampai jam 11 untuk nanti dilanjutkan dengan tanya jawab ketika teman-teman nanti ada pertanyaan nggih. Untuk yang pertama kita langsung memberikan waktu kepada beliau Kiai Haji Zuhrul Anam untuk memberikan tausiah kepada kita kepada beliau, waktu kami persilahkan, monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tibahum bil ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahibul fadilah, mudirul jami'ah, ketua Sekolah Tinggi Al Anwar, akhina Al-Karim Ad-Doktor Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun Zubair, beliau yang tentu sudah tidak asing. Kula niki nek nyawang Gus Ghafur niku sosok yang sangat sederhana, bersahaja, rendah hati, kadang-kadang malah sering cenderung tersipu-sipu. Ketersipu-sipuan itu karena berangkat dari ada muru'yatin nafsi. Akhina wa syekhuna Ki Haji Mustafa Akil Siraj, para afadil, para orang mulia yang hadir, Bapak Camat Kecamatan Sarang, juga Bapak Dandamil,
para dosen Sekolah Tinggi Anwar, para mahasiswa, mahasiswi semua yang saya cintai. Pertama-tama saya panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat salam semoga terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, ini saya semata-mata sebetulnya ta'ziman wa ihtiroman atas panggilan guru saya Ki Haji Abdul Ghafur Maimun untuk ikut hormat acara peringatan hari lahir Sekolah Tinggi Al-Anwar yang ke-12. Sebetulnya sudah cukup Ki Haji Mustafa Aqil Siraj. Saya sekedar ngaturaken matan syarhun wa hasyiyah, itu nanti akan dipaparkan oleh beliau. Kalau matnun terlalu panjang namanya bukan matnun. Pertama, ngomong apa gitu? Jadi tadi Gus Ghafur ngendika supados saya ngaturaken kesan terhadap pendiri atau penggagas Sekolah Tinggi Anwar, tidak ada lain adalah Mbah Men Zubair. Mbah Maimun dengan bapak saya itu ada kecocokan, Gus. Sama-sama fanatik kepada ilmu, fanatik kepada ilmu. Saya masih teringat ketika saya menjadi menantu baru bulan Syawal, saat datangnya para santri baru, saya didhawuhi Mbah Maimun Zubair supados memberi motivasi kepada santri-santri baru. Mbah Maimun pinarak di dalam, saya di musola bersama para santri. Saya itu merasa kikuk sekali karena saya harus matur sesuatu didengar oleh Mbah Maimun. Jadi rasanya itu semua tidak pantas semua. Rupanya Mbah Maimun itu pirsa, karena Mbah Maimun panci seorang figur yang sangat peka. Mbah Maimun jengkar pergi ke Pamotan, saya ingat. Sarang Pamotan cukup jauh ya, cukup jauh. Begitu Mbah Maimun jengkar, saya merasa agak leluasa matur-matur kepada para santri. Saya ingat saya bilang kepada para santri bahwa santri Al-Anwar sudah tidak diragukan, ahli bahsul masail, ahli bahsul masail, mencintai ilmu sungguh-sungguh. Semalaman bisa tidak tidur. Saya sendiri dulu di pondok kalau tidur jam 3, jam 3 saya baru tidur. Saya punya teman Mas Kiai Hafidhi, itu kalau sudah selesai musyawarah malam itu mutolaah syarqawi sampai subuh setiap malam. Banyak santri-santri yang masih seperti itu. Jadi atmosfer Al-Anwar adalah atmosfer ilmu. Saya bilang kepada para santri, tidak diragukan Sati Anwar seperti itu, tapi ada kurangnya Sati Anwar itu. Kurang khusyuk, kurang suka wiridan, kurang tawajuh malam. Saya bilang, coba kalau santri sarang di samping sungguh-sungguh,
mutolaah, menghafalkan kitab, terus istiqomah, qiyamul lail, pasti pulang sinarnya akan terang benderang. Mbah Maimun kondur dari Pamotan, saya selesai. Begitu saya selesai, Mbah Maimun yang paling dawuh-dawuh, kelihatannya Mbah Maimun agak tergesa-gesa. Assalamualaikum salam wa ba'du. Kalau menurut saya Santi tidak perlu kaken wiridan, tidak perlu khusuk-khusuk. Kalau kiai kok santri kok khusuk, biasanya bodoh-bodoh. Yang penting alim pasti mulia, karena Allah yang sudah menjanjikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu fanatiknya Mbah Maimun kepada ilmu amat sangat luar biasa. Tentu sikap seperti ini sejalan dengan semangatnya Al-Quranul Karim. Masyarakat bangsa Arab itu masyarakat ummi. Nahnu ummatun ummiyatun la naktub wala nahsub. Kami bangsa ummi yang tidak terbiasa, tidak punya tradisi berhitung, tidak punya tradisi menulis, tidak punya tradisi membaca. Dituruni ayat pertama, ayat ini tidak lain adalah ayatul ilmi, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ada seorang penulis Kairo, Gus Sofur pasti pirsa, Profesor Dr. Hamdi Zakzuk. Beliau mengatakan sepantasnya lah umat Islam menjadi umat yang paling maju di muka bumi, karena ayat yang pertama diberikan kepada hadhil umat adalah miftahul hadarah, kunci peradaban, yaitu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Apa yang disampaikan oleh Profesor Hamdi Zakzuk itu sejalan dengan apa yang ditulis oleh Profesor Abu Zahroh. Beliau punya buku, kalau tidak keliru, Al-Quran Tarikhuhu Ahkamuhu Qisasuhu. Abu Zahroh mengatakan bahwa turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu sebetulnya adalah sebuah deklarasi dari Allah bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu sebuah agama besar yang pondasi utama ini pun tidak lain adalah ilmu. Jadi Islam ibarat sebuah bangunan besar, pondasi ini pun adalah ilmu. Dan semangat keimanan ini dipraktekkan betul oleh para sahabat, para tabi'in. Dari generasi kepada generasi berikutnya, semangat mencari ilmu itu dipun warisaken, sehingga para pendahulu kita telah menorehkan dalam sejarah mampu membangun sebuah peradaban. Konon Eropa masih gelap gulita, Islam sudah amat sangat maju, yaitu yang kita kenal dengan peradaban dari Andalusia. Peradaban Andalusia, dari Andalusia itulah para sarjana Eropa mendapatkan warisan ilmu. Oleh karena itu Andalusia namanya saya ambil, saya jadikan nama Andalusia di Banyumas. Oke. Dengan harapan tafaul
mudah-mudahan ada Andalusia kedua di Indonesia, yaitu Andalusia di Banyumas. Allahumma amin. Anehnya ketika saya sowan kepada Mbah Maimun, saya itu di jalan angen-angen, kira-kira nama apa yang patut saya sematkan kepada lembaga yang saya dirikan, karena sama lembaga yang saya dirikan juga atas dawuh dari Mbah Maimun, sama dengan Sholah Tinggal Anwar. Saya dari dari Banyumas ke Sarang belum menemukan nama. Di tengah jalan ada khotir yahturu fil bal Andalusia. Itu saya sowan Mbah Maimun. Mbah Maimun masih di kamar, belum keluar. Itu di meja Mbah Maimun, kok saya cari sekarang tidak ada. Ada tulisan Masih, tulisan Asto, tapi ditulis dengan spidol besar-besar, lembaran-lembarannya tebal, judulnya Al-Ulama Al-Andalusiyun. Jadi dalam pikiran saya, oh berarti Mbah Maimun ini sedang menulis sejarah para ulama-ulama Andalusia. Wah, ini namanya Tawarudul Khotir, krenteknya sama. Begitu Mbah Maimun rawuh medal, saya ditanya, sekolahmu dinamai apa? Kalau nama ini Andalusia. Mbah Maimun langsung berdiri begini, saya yang meresmikan, karena sama. Betul. Jadi nama itu penting, sangat penting. Saya pernah membaca di dalam kitab Al-Iqdul Farid, nggak tahu ini mahasiswa Al-Anwar ini sudah pernah baca buku Al-Iqdul Farid atau belum ini? Kalau dosennya tentu, tapi kalau santri-santrinya kok saya belum yakin ini. Di dalam kitab Al-Iqdul Farid ada sebuah cerita, Nabi itu satu saat memeras susu kambing. Nabi tanya, siapa di antara kalian yang mau membantu saya memeras susu kambing? Ada orang ngacung, saya ya Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, man anta, kamu siapa? Jawabnya ana Murrah. Murrah bahasa Arab, jawabnya pahit. Jangan kamu, nanti susunya pahit. Siapa yang ingin bantu? Ada yang ngacung, saya Rasulullah. Ditanya, man anta, ana Hajar. Batu, jangan kamu, nanti air susunya keluar sulitnya, karena batu sulit keluar air. Siapa yang ingin bantu? Ana ya Rasulullah. Man anta, ana Sahal. Ya kowe sing bentu ben banyu susune metune gampang. Jadi nama itu penting. Sahabat Umar kedatangan tamu. Ditanya kalau Umar, man anta? Ana Jamroh. Jamroh bahasa Arab, Jawanya bamba, mawak, bara api. Wabuk, bapakmu siapa? Syihab, sempor, seperti lampu yang menyala itu, Pak. Syihab. Kampungmu Zatul Adha, lidah api. Umar bin Khattab marah, irji' fa inna baitaka haram. Pulang, rumahmu terbakar. Nah, pulang terbakar betulan karena bara bin sempor datang dari Zatul Adha. Ini Andalusia. Walhasil Islam adalah dinun hadoriyun insaniyun. Maka para santri harus memahami posisi ini, posisi bahwa Islam yang kita warisi dari Nabi kita itu adalah sebuah agama peradaban, dinul ilmi, agama ilmu pengetahuan yang telah dibuktikan pada zaman keemasan para pendahulu-pendahulu kita. Kemudian kita juga harus memahami posisi pondok pesantren. Saya masih ingat Profesor Dr. Hamka di dalam buku Hamka membahas soal-soal kemasyarakatan Islam. Hamka mengatakan Al-Fisantrinu Imadul Islam di Indonesia. Pondok pesantren adalah pilar Islam di Indonesia.
Jadi itu sebuah pengakuan dari Profesor Dr. Hamka. Kita tinggal melanjutkan, barang siapa yang menjaga pesantren berarti menjaga Islam di Indonesia. Barang siapa yang meninggalkan pesantren berarti memberikan sumbangan atas runtuhnya bangunan Islam di Indonesia. Panjenenganipun Kiai Haji Dr. Abdul Ghafur Maimun. Saya sebelumnya sudah lama mendoakan beliau jadi Menteri Agama sebetulnya, tapi ini tapi doa saya belum mustajab ini. Insya Allah waktu-waktunya datang beliau akan jadi Menteri Agama. Allahumma amin. Nah kalau sudah jadi Menteri Agama, saya nunut mukti gitu loh. Jadi ini saya sekedar ya derek bunga, derek hormat tentang Sekolah Tinggi Al-Anwar yang dinakodai oleh putra guru saya Gus Ghafur. Saya optimis lah, insya Allah ke depan Sekolah Tinggi ini akan semakin maju, dibantu oleh orang-orang handal, Masya Allah, yang sangat terkenal. Siapa? Gus Baha. Panjenengan bentuk sah nyaingi Gus Baha. Wong kula mohon mboten kuat malih jenengan. Ya Allah. Ada Mbah Maimun Zubair itu sering dirasani kiai-kiai lain. Mbah Maimun itu kiai yang luar biasa, putranya alim-alim, santrinya pinter-pinter. Kecuali saya tapi kata bapak saya di Gus Ghafur, biasa niku nek santrine alim, anake ora pate pinter, nek anake alim, santrine jarang sing pinter. Iki Mbah Maimun mengumpulkan dua hal, santri yang pinter-pinter, putra ingkang ngalim-ngalim sedaya. Saking terkesannya saya pernah di jalan itu rengeng-rengeng memuji Mbah Maimun. Panjang depannya saya rengeng-rengeng begini, Pak. Lasiyamal alamatil maimuni asaroni syekhina maimuni mazala fi kawamilil altofi Gus Kamil min rabbuhil ghafuri warraufi Gus Ghafur dan Gus Rauf fakun lahu mutabi'an wa wafiya Gus Wafi wakun lahu muayyidan wa radiyah ning radiyah istri saya wakun lahu mutabi'an min soro takun laka nafhatuhu idroro Gus Idror. Loh, saya kirimkan teman, ada yang lah mana Gus Yasinnya gitu pakai. Terus saya sambung doa, saya pungkasi mutawajan bi ahsanit tijani bi barakatil hadiyan Nabi Yasini lagi komentar. Ya Allah. Mazala fi kawamilil aldafi min rabbihil ghafuri war raufi. Kalau kita semakin mawon nggih. Terlalu panjang sudah, saya bingung mau matur apa ini. Di depan banyak orang, wonten Kang Mas kula Kiai Haji Mustafa Akil Siraj. Saya masuk ke Al-Anwar, beliau sudah menjadi menantu. Yes. Saya kesini beliau sudah menjadi menantu yang sangat terkenal. Loh, tiba-tiba kok saya ikut jadi menantu. Ya itu tidak ada bayangan Gus Ghafur saestu betul bayangan. Wong kula teng mriki ning Diah niku tesih lekoran. Saya kesini pertama tahun 82 ning Rodiah baru lahir. Saya datang menghadap Mbah Maimun sama kakak saya sama santri Mbah Kim Gus dari Cilacap. Bulan Ramadan saya sowan Mbah Maimun sedang baca kitab Iqna, babnya bab Qat'ut Thoriq. Itu ketika saya pulang, 3 itu yang dirangkul saya, disikap gini sama Mbah Maimun. Lama. Saya tidak tahu apa ini artinya, sebutnya takwilnya setelah akhir-akhir dipek mantu, alhamdulillah.
Jadi saya tidak ada bayangan, ya mudah-mudahan ada berkah dari beliau. Saya yakin semuanya akan mendapat berkahnya Mbak Maimun Zubair. Ini sekedar matan saja, nanti syarah hasiahnya beliau Mbah Mustafa Akil Sirot. Mungkin kalau ada sesuatu yang nanti mungkin perlu didiskusikan, bisa bersama-sama kita rembang sareng-sareng. Semanten nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah. Ma ba'd. Habibi wa akhi Ustaz Dr. Abdul Ghafur. Selamat kagungan putra malih lanang maning jenenge Nazih Ghafur. Ini anak yang nomor berapa dan masih berapa saya nggak tahu tuh. Oh, anaknya kok akeh temen anaknya kok. Dumateng Mas Ja'far sak konco dosen-dosen. Dumateng Akhil Karim Gus Anam Kang Gadah Malakah Syariah. Dumateng Pak Camat Badan Ramil dan at-thalaba wa thalibat, mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati. Mbah Maimun itu punya menantu dua. Satu alim Gus Anam, dua sing penting rame kula. Loh, saestu kula niku paling rame dadi mantu niku mboten kula men rame. Masa Gus Anam wani guyone Gus Ubam, Gus Naji kecuali saya. Dadi golek mantu niku ana sing alim Gus Anam, ana sing asal rame. Ora ingkang kula hormati. Kula mboten pati sehat nih milo nganggo jas gaya gagah to. Namun hanya satu karena niki terus saya lari-lari niku dipun perintah Gus Ghafur. Ya wis tak usahno insyaallah. Alhamdulillah rekan-rekan sekolah tinggi setai aslo setai ojo rong tai lho ya. Setai Al-Anwar khatwatan ba'da khatwah yartafi wazhar, selangkah demi selangkah akan mencapai puncaknya. Tapi itu puncak dalam tarbiyah, puncak dalam ittijah, puncak dalam segala-gala. Lah malam ini puncak Semar. Nopo Semar niku? Omanane kok Semar kok disingkat Semar? Ora tadi sekilas bahwa santri visioner ngoten nggih. Nggih. Iki Pak Jafar nggih. Apa judulnya apanya? Mahasantri Visioner. Mahasantri Visioner. Pondok dan pesantren pasti visioner. Pasti. Yang tidak itu orangnya. Loh, kalau pondoknya mesti visioner. Ya bukan pondok kalau bukan visioner. Tidak akan pondok kalau tidak akan santri visioner. Sebab kita punya pendidikan, punya ajaran, semuanya punya ghayah, semuanya punya hadaf, punya tujuan akhir. Nabi Musa itu punya tujuan akhir. La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Ini visinya. Ini tujuan akhir. Jadi tidak boleh tidak mempunyai visioner, tidak boleh. Apalagi ada madza taksibu ghadan apa? Madza taksibu ghadan? Itu visioner jadinya. Nah, kesimpulan dulu bahwa yang namanya pesantren dan santri pasti visioner, oleh karena itu harus punya visi. Dalam perkembangan dari awal, pesantren adalah satu lembaga yang
meneruskan cara-cara yang digariskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa kita garis bawahi, kita niru Nabi, nabinya sukses maka kita sukses. Jawab, kita meniru Nabi, nabinya sukses maka kita sukses. Yang niru plek itu hanya pesantren. Coba, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pertama di Gua Hira. Di Gua Hira niku infisal anil kharij, putus dengan hubungan luar, putus karo masyarakat, tidak ngerti masalah sosial, budaya, ekonomi, ijazah palsu, orang ngetil pokoknya. Tidak ngerti. Ini ditiru oleh pesantren. Begitu pesantren masuk pesantren, tidak boleh hubungan dengan keluarga. Ini. Setelah itu Nabi di dalam Gua Hira dididik ilmu saja, nggak ada tabligh, nggak ada itu, nggak ada dakwah di dalam Gua Hira, ilmu saja. Begitu pula santri masuk pesantren ngaji tok, ilmu tok. Nah, setelah selesai ilmu, Nabi diberi perintah tabligh, dakwah. Begitu pula santri setelah selesai mondok, silakan kembangkan. Nah, cuma bedanya kalau Nabi saking cerdasnya 2 bulan selesai. Santri 20 tahun yang ngaji. Ya ini. Jadi siapakah yang meneruskan Nabi adalah pesantren. Satu. Kedua, Nabi adalah 2 sosok, menggabungkan 2 sosok. 1 sosok guru, 2 sosok pemimpin. Artinya Nabi orang yang sukses menjadi guru dan orang yang sukses menjadi pemimpin. Kenapa? 1, Nabi sukses, saking suksesnya sampai juga sahih menapa mboten hadits. Ashabi kan nujum, sahih Gus. Sahih wae sahih. Oke, setiap mau balik mesti bohong. Qala Rasulullah, lah kapan ketemu karo Kanjeng Nabi ujug-ujug qala Rasulullah. Mestinya lah hadits an baru qala Rasulullah. Lah mau balik ora tahu ketemu karo Kanjeng Nabi ke ujug-ujug qala Rasulullah. Mau balik bohong. Boleh, tapi sebutkan saja hadits ini saya temukan pada ba'di kutubil ahadits Bukhari atau Nasai atau lain sebagainya. Atau tidak ketemu Kanjeng Nabi, tidak pada kitab hadits, tapi kitab yang muktabar dalam pesantren. Saumpama bukan kitab hadits. Hadits ini saya temukan di dalam kitab takrib saumpama. Padahal takrib bukan kitab hadits, tetapi dalam pesantren muktabar. Boleh. Para rekan-rekan talabah talibat, pertama yang diterapkan oleh Nabi sampai sukses adalah Nabi menerapkan ma'iyah, kebersamaan. Nabi itu 24 jam dengan sahabat, terutama ashabus suffah, 24 jam. Makanya yang menjadi syariat, menjadi apa jenenge, aturan hukum, aturan agama itu bukan makolahnya saja, tapi tingkah pola Kanjeng Nabi 24 jam, itulah syariat. Makanya disebut uswatun hasanah. Duduknya, makannya, tidurnya, berjalannya, itu uswah, itu syariat, itu agama. Tidak akan bisa begitu jika tidak 24 jam. Jadi Nabi beserta sahabat 24 jam. Demikian pula kiai beserta santri 24 jam. Kiai itu mesti rumahnya di pesantren, pasti. Itu yang sukses. Gak ada tuh santrinya di pesantren, kiainya di BTN, nggak akan sukses. Makanya kiai tahu, ngerti, iki santri iki empeng, santri iki guyon wae, santri iki turu wae, santri iki ngentut wae, ngerti, mesti ngerti. 24 jam.
Ngoyo niteni iki santri alim iki saka Banyumas sing ngono niteni. Santrinya juga demikian niteni nang kiai ini 24 jam. Kiainya ada atau tidak? Kiai ini wonten tamu napa mboten? Kiai ini tindakan apa mboten? Kiainya mobilnya berapa? Lama-lama kiainya istrinya berapa? Itu tahu itu. Itu ngerti karena 24 jam. Nah, inilah salah satu kesuksesan Nabi adalah menciptakan apa? Ma'iyah, kebersamaan. Ini pokok dulu. Nah, kedua, Nabi sukses di dalam menjadi pemimpin. Kenapa? Karena memakai rahmah. Wa bima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmatnya Nabi sukses. Apa itu rahmat? Rahmat adalah memandang makhluk dengan pandangan rububiyah, bukan pandangan uluhiyah. Artinya Nabi itu mendapatkan wahyu yang pertama surat Al-Alaq, kedua Al-Muddathir, ketiga Al-Muzammil, baru keempat Al-Fatihah. Ini ala ahadi aqwalil mufassirin. Tapi tidak satu surat sih, cuma sekian ayat. Al-Alaq, Al-Muzammil, Al-Muddathir. Ternyata dalam 3 surat ini tidak ada kalimat Allah, yang ada kalimat Rabb. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rusal wala tamutastatif wa li rabbika fasbir. Juga surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus. Terus akhir ayat apa? Wadhkuris ma rabbika wa tabattal alai tabtila. 3 surat yang diturunkan awal manazal, tapi tidak satu surat penuh, itu ternyata tidak menyebut kalimat Allah, tapi menyebutnya kalimat Rob. Apa Rob? Rob adalah al-khaliq war razik. Rabbun adalah yang menciptakan dan memberi rezeki. Artinya, wahai Muhammad, pimpinlah umat, pimpinlah makhluk. Kamu pandang mereka adalah makhluk saya. Mau iman mau tidak, mau setan, jin, iblis, hewan apa, itu makhluk saya. Kamu pandanglah dia makhluk saya. Maka Kanjeng Nabi diberi rahmat untuk bisa memandang sebagai makhluk Allah. Bukan dari Allah. Kalau dari uluhiyah, kalau dari ruh, dia makhluk Allah, bukan saya. Dia sama-sama makhluk. Dia belum tentu apa saya atau dia yang selamat. Itu dari Rabb. Tapi kalau dengan Allah, saya Allah, kamu bukan. Saya iman, kamu kafir. Saya sorga, kamu neraka. Takbir. Nah itu. Ya, kenapa ada takbir? Karena memandang mereka bukan Allah, saya yang Allah, uluhiyah. Pakainya rahmat rububiyah. Nah, ini dari segi apa? Segi kepemimpinan. Kalau tadi dari segi guru, ustadz. Ternyata luar biasa. Allah perintahkan Nabi Musa disuruh ngaji kepada Nabi siapa? Nabi Khidir. Luar biasa. Siapa Nabi Khidir? Mukhtalaf fi nubuwwatih. Nabi Khidir itu orang yang banyak mengatakan dia bukan nabi, ada yang mengatakan dia nabi. Tapi Nabi Musa seluruhnya mengatakan dia nabi. Nabi Musa adalah nabi, rasul, ulul azmi. Begitu mulianya Nabi Musa. Nabi Musa itu mulia, nabi, rasul, ulul azmi, masih disuruh ngaji pada Nabi Khidir yang bukan rasul, bukan ulul azmi. Artinya inilah kita harus punya apa, walaupun kapanpun dimanapun harus mengaji, harus istizadah, harus istifadah, tidak boleh berhenti. Ini visinya, tidak boleh berhenti. Sudah jadi kiai ngaji, apakah ngaji dengan kiai, apakah mulang, apakah diskusi, apakah mutolaah, itu namanya ngaji.
Nah, sekarang kan enggak. Kalau sekarang kan enggak. Baru jadi setengah ustaz saja udah nggak mau ngaji, Pak. Nah itu. Nah, kenapa yang dipilih? Kenapa Nabi Musa disuruh ngaji kepada Khidir? Apa keistimewaan Khidir? Khidir mempunyai rahmah. Fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Karena punya rahmah. Jadi yang namanya rahmat ini luar biasa. Oleh karena itu saya pribadi dan insya Allah seluruh alumni Sarang merasakan napa rahmahnya Mbah Maimun. Mbah Maimun sangat rahmah sekali. Ya Allah, alumni diparani nek onten santri wangsul orang duwe duit disangoni. Dan saya yakin sekali ini yang tidak bisa dicari. Doanya Mbah Maimun lebih tinggi, lebih mandi daripada pendidikannya. Doanya lebih tinggi dan lebih mustajab. Kapan anulah rahmatuka arjamin amalina. Doanya Mbah Maimun lebih tinggi daripada pendidikannya. Kita mempeng tidak akan, tapi didoakan luar biasa, luar biasa. Contoh, Gus Ghafur dengan Gus Kamil main di atas genteng. Wah, melayu-melayu ngandur genteng lah. Kulo lak ngeri. Kulo kali Pak Bastoni, Gus, ojo Gus. Jare Mbah Mun, Jarno. Lho kok Jarno? Nek tiba kepriye? Tapi luar biasa. Yo tidak jatuh, yo selamat, yo pinter malah. Dan ini doanya. Lah ini. Oleh karena itu terakhir adalah al-barakatu wad du'a. Jadi satu ma'iyah, kedua rahmah, ketiga al-barakatu wad du'a. Barokah. Apapun bentuknya, walaupun disebutnya mahasiswa, kita tidak boleh sama dengan mahasiswa yang lain. Kita di Sarang mahasiswa barokah, walaupun nyebutnya malu. mahasiswa barokah. Barokah itu harus, coba contoh ya. Kita didoktrin dengan barokah. Salah satunya, kita disuruh ngaji Alfiyah Imam Muhammad Ibnu Malik. Itu barokahnya luar biasa. Kenapa? Karomatnya agung karena beliau wali. Salah satu ciri kewaliannya Syekh Muhammad Ibnu Malik adalah beliau meminta keselamatan akhirat, tidak meminta keselamatan dunia. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah liwalahu fi darajatil akhirah. Hanya darajat akhirat saja yang diminta. Dunia tidak, selamat dunia tidak, enak dunia tidak. Nah itu cirinya wali. Makanya saya yakin anda ini tidak akan jadi wali. Karena masih fid dunya hasanah wa fil akhirah. Nah itu. Kedua, kita tahu kitab kecil sekali namanya Jurmiyah. Di seluruh dunia itu mesti diwaos Jurmiyah, Gus. Ke Maroko, tenggene Turki, bocah-bocah ngamalin Jurmiyah. Apa sih padahal kitabnya kecil? Kitab Nahwu itu ratusan, tapi kenapa Jurmiyah di mana-mana ada? Oh, barokahnya. Kenapa barokah? Keramatnya, musonifnya. Bagaimana musonifnya? Luar biasa. Syekh Hasan Haji ketika akan menulis Jurmiyah dipilih waktunya dan tempatnya. Begini, Nduk ya. Ayat Quran itu ada ayat fadilah, ada ayat mafdulah. Ada ayat utama, ada ayat yang lebih utama. Contoh, ada ayat Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Wah, ayat tinggi menerangkan Allah. Ada lagi ayat wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang darah haid. Kira-kira Allah dengan darah haid mulia mana? Mulia Allah. Berarti ada ayat utama, ada ayat lebih utama. Mempunyai anak, mempunyai keturunan, mempunyai cabang. Ayat ada fadilah, ada mafdulah, ada utama, ada utama. Demikian pula al-waktu, al-zaman wal makan.
Demikian pula zaman dan tempat, ada yang utama, ada yang lebih utama. Al-lail afdal minan nahar. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Malam lebih utama daripada siang. Begitu pula masjid lebih utama daripada pasar. Khairul biqa al-masajid wa syarruha al-aswaq. Oleh karena itu As-Sanhaji akan menulis Jurmiyah, dipilih tempatnya, dipilih waktunya. Ternyata memilih tempat nulis Jurmiyah adalah amamal Ka'bah, di depan Ka'bah. Ya Allah, afdalul amkinah, paling utama-utamanya tempat adalah Ka'bah. Tulis. Kapan nulisnya? Layali Ramadan, di malam Ramadan. Jadi Imam As-Sanhaji tawaf dulu, zikir dulu di depan Ka'bah malam Ramadan, baru nulis Jurmiyah. Makanya barokahnya luar biasa. Coba mahasiswa sekarang mau nulis karya tulis, di depannya laptop, di sini kopi, di sini rokok. Nah, kira-kira barokahnya di mana kira-kira? Oleh karena itu kita mahasiswa pesantren harus bicara satu, ma'iyah, paling tidak mengikuti jejak lampahnya ma'iyah. Kedua, rahmah. Ketiga, al-barakatu wad doa. Nah, sudah kita buktikan bagaimana barokah dan doanya Mbah Maimun, terutama kepada Gus Anam. Begitu Gus Anam punya krentek Al-Andalusia, Mbah Maimun Andalusia. Semoga doanya itu semoga jadi Andalusia. Tapi Andalusia bengin Gus. Andalusia sekarang udah porak-poranda begitu. Nah itu kan. Nah, Mbah Maimun di perjalanan tahu apa yang disampaikan oleh Gus Anam, santri kudu wiridan, kudu khusyuk, langsung dijawab orang usah khusyuk. Nah itu al-karomah minal al-karomah niku napa minal ilmi wal istiqamah. Kata mawon sebagai pengantar, yang penting kula niat bungaken Gus Ghafur. Lah mbok Gus Ghafur mbok bunga mbok ora terserah. Sing penting aku niate. Lho, niate niku sing di itu niku niate sing niat nomor niate sing diniati. Kan ngoten nggih. Nggih, kula niat mungaken Gus Ghafur, muga-muga Gus Ghafur bunga. Sora sanyangone Gus bunga wae Gus aku. Sing penting Gus Ghafur bunga, tapi kula nyuwun sewu tak wangsul enjing gada wazifah. Nek dudu sampean kula nolak Gus nek dalu Jumat niku saestu. Dalu Jumat niku pantangan kula lunga niku. Duwe semedi malam Jumat. Boten nuwun bapak-bapak guru, dosen-dosen, rekan-rekan para kiai, matur nuwun pangapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun, benar-benar luar biasa sekali. Beliau-beliau ini memberikan kita gambaran tentang keteladanan kepada beliau Yai Maimun. Pengetahuan kita yang patah-patah, pengetahuan kita yang buram tentang beliau dijelaskan secara rinci tentang bagaimana beliau mencintai ahli ilmi, bagaimana pesantren itu menjadi gua Hira, ya, gua Hira, nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa ini. Kita langsung mungkin menuju kepada sesi selanjutnya, sesi diskusi. Mungkin dari teman-teman ingin menanyakan, sebenarnya ingin lebih jauh mempertanyakan terkait dengan apapun yang ingin diketahui terkait dengan gambaran. Oke, kita membuka dua pertanyaan dulu. Satu putra, satu putri, mungkin dari putra dulu, Oke, monggo yang sudah ini. Yang dari putri ada? Yang dari putri? Yang dari putri tidak ada, monggo. Ya, ciri khas santri sarang itu seperti yang tadi diceritakan, bahsul masailnya ini loh. Ini sudah beliau berdua ini sudah memberikan kepada kita syarah kehidupan Mbah Mun, syarah keilmuan pesantren yang sangat luar biasa sekali. Dari putri? Oh, tidak ada. Dari putra mungkin kita ambil satu lagi, monggo. Oke.
Oke, yang pertama jenengan dulu, panitia monggo diberi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Zaki dari Mahasantri Mahat Ali Iqnaut Thalibin PP Al Anwar 1 Sarang Kembang. Pertama, ini saya mau bertanya kepada beliau Ki Haji Zuhrul Anam terkait dengan manhaj NU-nya Mbah Mun, bahwa kita tahu Mbah Mun ini berkiprah di NU mulai dari cabang sampai pusat. Tapi satu sisi juga Mbah Mun itu pernah didolimi dalam NU, baik itu di Ahlul Hali wal Akdi ataupun pernah di PWNU Jateng ketika ketua PB waktu itu adalah salah satu mantan presiden. Kemudian Mbah Mun juga nate dawuh tentang NU, bahwa NU yang sekarang ini seringnya adalah gerudak-geruduk, gak gelem ngaji. Jadi dengan manhajnya Mbah Mun yang kami pernah dengar dawuhnya Mbah Mun, salah satu tokoh yang menjadi inspirasi beliau adalah Mbah Wahab Hasbuwoh, dan itu sebagai pendiri Nahdlatul Wathon. Dan dulu Mbah Wahab Hasbuwoh di NU juga, NU masih menjadi partai politik. Tapi kenapa Mbah Mun masih berkiprah di NU sampai akhir hayat? Dan kenapa masih khidmah padahal pernah didolimi, padahal manhaj NU-nya sudah tidak sesuai dengan mungkin para masyayikh pendiri NU yang terdahulu? Itu pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua kepada beliau, Kiai Haji Zuhrul Anam, bahwa manhaj Mbah Mun, ahwal Mbah Mun dalam mendidik putra dan santri beliau menjadi sosok yang alim, itu ternyata satu sisi juga kami sebagai santrinya beliau heran, karena riwayat hidup beliau ternyata sering tindakan, sering dakwah, sering acara-acara di politik ataupun yang lain. Sedangkan menurut kami, amit nyuwun sewu, bahwa ketika santri sering ditinggal, biasanya santrinya yang kurang alim, kurang menjadi sosok yang alim. Tapi faktanya di lapangan kok banyak santri yang alim, bahkan putranya juga alim. Anehnya lagi, Mbah Ubab ngenate ngendikan masalah kenapa beliau kurang disorogi sama Mbah Mun. Pernah dawuh beliau, "Mbah, mbok yo aku disorogi, wong aku yo putrane sampean." Jawabane Mbah Mun, "Kowe iku dadi kecipratan barokahe santri wis apik." Mbah Mun lebih memprioritaskan ngaji dengan santrinya. Nah ini apa pertanyaannya, apa manhaj atau ahwal beliau bisa menjadikan seorang santri, para santri ataupun para putranya ini menjadi sosok-sosok yang alim alamah. Yang terakhir adalah kepada beliau Kiai Mustafa Aqil Siraj, bahwa beliau sebagai penasehat tertinggi Panglima TNI Indonesia dan juga sebagai orang yang tokoh ulama yang berkiprah di P3, kami menanyakan tentang manhaj politik P3 dan sikap Mbah Mun kepada pemerintah. Oke. Karena kita tahu P3 ini sudah ditinggalkan oleh para ulama ketika sudah pecah menjadi PKB, sedangkan sikap Mbah Mun kepada pemerintah ini kami tanyakan karena pemerintah sendiri banyak kebijakan-kebijakan yang salah. Sedangkan dalam ayat Al-Quran didhawuhi Gusti Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Terima kasih dari kami 3 pertanyaan itu kepada beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Kak Fahmi. Langsung ke pertanyaan berikutnya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan
kesempatan untuk bertanya kepada beliau berdua yang alim, Allamah, amin. Semoga ilmunya nular kepada kami, amin. Pertanyaannya ini Pak Moderator, ini ada dua. Yang pertama ini saya sedikit curhat dulu. Jadi sebelum saya masuk ke sini 2023 berarti udah 2 tahun. Berkat dari orang tua disuruh mondok ke Pondok Sarang. Selama mondok ketika masuk saya ini tidak betah istilahnya. Sampai akhirnya ini ingin boyong semester pertama, seingat saya. Tapi ketika pas izin sama ayah saya itu kayak wodop, kayak beliau berkata, jangan, kamu ini jangan boyong, karena torikoh di Pondok Sarang ini sesuai. Lah, yang saya tanyakan ini sampai sekarang kepada beliau berdua selaku menantu beliau, Mbah Mun, itu selain kan kita pahami, selain torikoh ngaji, taklim wa ta'allum di Pondok Sarang ini apa Kiai? Sehingga saya ini nanti bisa terjawab adanya pertanyaan atau jawaban dari orang tua ini. Torikoh Pondok Sarang sangat sesuai gitu. Yang nomor 2 ini mengenai tema tadi, bahwa mahasantri itu visioner di dalam negeri atau negeri istilahnya. Kita ketahui akhir-akhir ini banyak santri atau istilahnya pesantren itu istilahnya diadu domba. Salah satunya kemarin yang lagi viral atau tren itu feudalism atau istilahnya budak pesantren. Sehingga ini banyak di TikTok dan lain sebagainya atau di IG atau Instagram itu selalu dimunculkan seakan-akan pesantren ini sekarang ini tidak kayak, bukan zaman dulu lagi yang beliau tadi sampaikan itu. Sehingga dengan adanya pesantren pada saat ini itu kayak kurang kepercayaan di masyarakat. Entah kadang santri itu ketika menjabat sebagai abdi negara itu kadang korupsi dan lain sebagainya, tidak amanah lah. Atau beliau ini ketika keluar jadi kiai atau jadi ustadz, tetapi beliau ini dengan keamahanannya itu tidak amanah juga. Salah satunya kemarin yang selalu ditimpulkan itu apa istilahnya, kayak semacam film Walid itu, kayak itu. Lah sehingga dari kami ini ketika ditanya hal itu mengenai mahasantri visioner negeri itu, kadang kita ini ketika dijawab dengan realita itu kurang, istilahnya itu kurang apa ya, kurang mengena juga lah, karena dihadapkan oleh realita-realita yang sudah ada. Lah bagaimana pandangan panjenengan berdua mengenai hal tersebut? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang kedua belum menyebutkan nama, sangat fokus sekali pada pertanyaannya. Dari namanya siapa Kang? Nama saya Muammar, saya berasal dari Bangkalan. Oke. Nggih, matur nuwun. Kami sampaikan ahlan wa sahlan kepada beliau Gus Iit, matur nuwun sangat kersa rawuh teng Semar. Nggih, Yai niki ada pertanyaan dari rencang-rencang terkait dengan manhaj. Pertama adalah manhaj NU-nya Mbah Mun. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana beliau bisa mendidik santri-santrinya, sedangkan riwayat-riwayat yang ada beliau itu sering keluar untuk tujuan-tujuan politik, tujuan-tujuan umat dan lain sebagainya. Yang kedua, penanya yang kedua menanyakan tentang selain torekoh ngaji di sarang itu sebenarnya ada torekoh apa saja, ngoten. Yang kedua, bahwa untuk saat ini itu santri berada dalam fase yang membingungkan karena di media itu digambarkan kehidupan santri itu adalah kehidupan yang feodal, yang semi perbudakan seperti itu.
Kita berikan jenengan waktu kepada beliau Yai Zurul Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membersamai Mbah Maimun itu pas kebetulan memang mohon maaf ada saat-saat agak ada ketegangan sedikit antara Mbah Maimun dengan apa? NU. Ya, jadi saya napa naminipun ada asar pada santri era saya itu ada asar karena melihat ada sedikit ketegangan antara Mbah Maimun dengan NU. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui bahwa kecintaan NU kepada Mbah Maimun tidak diragukan. Bahkan Mbah Maimun pernah bilang, saya belum lahir sudah NU, belum lahir sudah NU, karena konon ketika Mbah Maimun masih di dalam perut sang ibu, itu sarang dirawuhi oleh tokoh-tokoh besar NU, Mbah Hashim, Mbah Wahab. Jadi Mbah Maimun belum lahir, itu ibunya mau lahir itu ibunya dikasih air itu disubuk oleh ulama-ulama besar NU. Jadi Mbah Maimun sering bilang, saya belum lahir sudah nopo NU, dan pernah mengatakan ila yaumil kiamat tetap nopo NU. Itu Mbah Maimun. Kenapa kelihatan ada sedikit ketegangan? Kalau kinten itu hanya ketegangan bukan dengan NU-nya, tetapi dengan mungkin istihad dari tokoh-tokoh NU yang berbeda dengan istihad Mbah Maimun Zubair. Dan istihad dari dahulu sudah seperti itu. Dari semenjak zaman sahabat, zaman tabi'in, pada generasi berikutnya ada perbedaan-perbedaan istihad. Tetapi Mbah Maimun tentu bisa membedakan antara NU dan perilaku sebagian orang nopo NU. Karena NU itu syai'un, perilaku an-nahdiyun syai'un akhar. Sebagaimana Islam itu syai'un, al-muslimun syai'un akhar. Jadi Mbah Maimun memandang hal itu sehingga meskipun ada sedikit perbedaan dan perbedaan itu berpulang kepada umur istihadiyah, Mbah Maimun tetap tidak mau meninggalkan Nahdlatul Ulama. Kecintaan Mbah Maimun kepada NU sepanjang hayat. Wafat pun wafat masih dalam keadaan NU. Bahkan akhir-akhir menjelang sugeng Mbah Maimun, saya lihat Mbah Maimun kelihatannya berusaha untuk berhubungan harmoni dengan Nahdlatul Ulama sampai beliau menjadi mustasyar. Ketika muktamar di Jombang, Mbah Maimun rawuh nunggoni sampai selesai. Ketika di Sulawesi juga seperti itu. Ya, jadi Mbah Maimun manhaj NU-nya yaitu membedakan antara NU dengan orang-orang perilaku orang NU. NU kita ketahui bahwa NU adalah payung besar bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Kedua yang saya lihat dari Mbah Maimun, beliau adalah orang yang sangat ridho bil qadha. Apa yang berjalan itu oleh Mbah Maimun difahami sebagai bagian dari ketentuan Allah. Oke. Saya bersamai Mbah Maimun lama dalam P3. Saya menjadi ketua DPC P3 3 periode 15 tahun. Di saat Kiai Musthofa Bisri masih di PKB. Jadi sekarang beliau P3 mu'alaf sebetulnya.
Mustafa Akil kayak. Ya Allah. Itu saya kadang-kadang sebagai anak muda niku kurang sabar. Mbah Maimun begitu nopo sabar menghadapi dinamika di P3 yang kadang-kadang ya ada para zuamanya kadang-kadang nyebelin itu loh Pak. Kulo sampai matur teng Mbah Maimun, kok Mbah Maimun tidak bersikap keras. Kalau Mbah Maimun marah pasti orang semua takut. Tapi Mbah Maimun jawabnya aneh. Saya itu siapa? Sayyidina Hasan Husain dulu juga seperti itu, gitu kan? Itu jadi Mbah Maimun itu ridho kepada ketentuannya Allah sangat besar. Itu yang saya lihat dari Mbah Maimun. Dan apa yang sering didakwakan antara disar dan apa itu? Syiar dan apa? Disar itu memang diterapkan oleh Mbah Maimun. Mbah Maimun itu pernah kerawan. Tokoh Mbah Maimun tidak cocok. Tapi tidak perlu saya sebut namanya. Mbah Maimun pernah ngerasani tokoh itu. Tokoh itu datang ke Mbah Maimun, pulang diantar sampai jalan raya. Digandeng sama Mbah Maimun. Jadi perbedaan sikap, perbedaan istihad iya, tetapi dalam penghormatan Mbah Maimun itu sama sekali tidak terkurang. Itu yang Mbah Menawi perlu dicontoh kulo panjenengan sami sebagai santri Mbah Maimun. Oke. Dan itu sebetulnya ya ada contoh zaman dahulu perbedaan ijtihad tidak merusak hubungan baik. Oke. Maka saya ketika pernah ditanya itu genting-gentingnya dulu hubungan NU dan P3, saya diundang oleh alumni dari Pekalongan. Kumpul di sana, judulnya tidak sama dengan kenyataan di acara pertemuan. Ternyata di situ saya mau ditanya bagaimana hukumnya berbeda pandangan politik dengan gurunya, kata Pak. Saya jawab, ya enggak masalah perbedaan pandangan politik. Yang tanya itu ketika itu mohon maaf, seorang tokoh santri Mbah Maimun, tokoh PKB ngapunten ya. Ditanya bagaimana perbedaan pandangan politik santri guru saja tidak masalah. Tumbuhnya madzhabul arba'ah itu karena perbedaan pandangan. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik sampai mengarang kitab Khilafu Malikin atau Ikhtilaf Ma'al Malik. Imam Ahmad bin Hambal mendirikan mazhab sendiri berbeda dengan Imam Syafi'i. Jadi soal perbedaan pandangan tidak masalah, memang namanya manusia tidak bisa diukur menjadi satu. Tapi masalah hormat takzim ada sebuah keharusan. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami muridnya Imam Zakaria Ansori, tetapi dalam salah satu mengatakan faqaulu syekhina dhaifun la yultafatu ilaihi. Berarti begitu. Pendapat guru saya dhaif, tidak perlu diperhatikan. Tapi nanti Anwar jangan tiru-tiru seperti itu. Nanti qaulu syekhina Gus Ghafur dhaifun fala yultafatu ilaihi. Jadi saya menjawab tidak bersoal. Itu Mbah Maimun seperti itu. Perbedaan pandangan tetapi tidak merusak hubungan. Terus singkat apa kalian apa nih Pak? Oh. Secara riwayat Mbah Maimun sering bepergian, tetapi kok putranya santrinya alim-alim. Jadi Mbah Maimun itu menurut perasaan saya mendidik santri itu bukan hanya bitaklim, tapi mau kampun dawakan kali Romo Kiai Haji Mustafa Akil, beliau menika mendidik santri, mulang santri bitaklim bilhal bitawajjuh ilallah. Jadi tawajuhnya ini yang kiai sekarang mungkin kurang mandi. Tawajuhnya itu Mbah Maimun sehingga ditinggal santrinya kok alim-alim. Dan saya lihat kepada putranya tidak kereng-kereng amat Mbah Maimun. Bahkan Mbah Maimun agak memberi kebebasan. Putranipun itu mboten dikerengin teman-teman. Mohon maaf saya kereng bapak kulo. Bapak kulo kereng militer. Mbah Maimun dapat putra-putra
Tapi ini loh, penggali pun niku. Saya pernah mendengar ada santri, kalau nggak dulu Gusolah itu. Gusolah tanya sama Mbak Memun, Gusolah Jember. Kenapa kok putra-putra jenengan alim-alim? Saya Dawi Mbak Memun mulang iku ojo kepengin minterno, ngoten lho akhirnya iki sing angel. Mulang itu tujuannya orang minterno, sing minterno Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkat menyerahkannya kepada Allah itu sangat besar. Terus Thariqah Mbah Memun yang paling diutamakan adalah Thariqah Ta'allum wa Ta'lim. Tidak ada lain kecuali Thariqah Ta'allum. Cuma kadang-kadang saat-saat tertentu atau khusus itu Mbah Memun punya pandangan khusus. Memang kalau untuk umum Mbah Memun bener-bener muridnya wiridan macam-macam bener-bener. Tapi saya sana pendiri secara pribadi ditanya Memun, kowe hizib wis padha dipuasani durung ngoten Pak. Kan banyak hizib itu. Mbah Memun bilang saya semua hizib sudah saya puasani. Itu Pak. Jadi itu yang di Sarwal Syiar itu untuk konsumsi umum itu beda dengan konsumsi nopo khusus. Saya pernah diberi wirid Pak, supaya puasa mutih 7 hari. Saya juga aneh Mbah Memun kok punya ada wirid puasa mutih barak roto kejawen nih Pak. Puasa mutih 7 hari, pati geni 1 hari 1 malam. Ditulis langsung oleh Mbah Memun wiridnya. Kan santri-santri kan jarang yang dikasih wiridan. Saya dikasih wiridan Jawa. Bismillah, bisrohmil teguh. Sudah pernah dereng? Dereng. Jadi ada konsumsi khusus. Jadi Mbah Memun ternyata punya. Tapi yang sangat diutamakan adalah Thariqatut Ta'allum wa Ta'lim, bukan Thariqatul Aurad. Tetapi barangkali santrinya Mbah Memun wiridnya sudah ditanggung sama Mbah Memun. Jadi itu usah banyak-banyak wiridan, insya Allah sudah keramat semua, mulia semua. Saya pernah hadir acara Basul Masail NU Provinsi Jawa Timur, semua delegasi santri Mbah Memun semua. Dari Semenjari, Magelang, Jeporo, Kudus, Cilacap, terus Banyumas, Kebumen, Bluro, Purwodadi, semua delegasi itu adalah santri nopo. Sampai musokhehnya itu santri Mbah Memun. Moderatornya saya musokhehnya Gus Wahid dengan Gus Anik itu santri Mbah Memun. Delegasi semua Mbah Memun, masya Allah. Sehingga ada orang bilang Mbah Memun betul-betul asad. Karena apa? Karena santrinya banyak yang menjadi nopo asad. Dan cuma juga putra-putra nih Bon. Nah, itu terus. Ada berat nih, Ki Mustafa yang jauh. Santri itu feudalisme itu ya. Saya kira itu juga saya kan curiga. Jangan-jangan di luar ada orang cemburu kepada pesantren, Pak. Karena apa? Karena sekarang kelihatannya asumsi masyarakat kepada pesantren sangat tinggi. Keluarga Mbah Memun pernah diatur rawih teng daerah Klaten kali Gus Mustafa Akil, Gus Bab, Gus Najeh. Pengasuh pendiri Pondok Ngis Kariman. Ngis Kariman, terus beliau ini bikin pesantren modern. Sebelum bikin pesantren itu melakukan semacam survei lapangan. Kesimpulannya bahwa animo masyarakat kepada pesantren sangat tinggi. Jumlah pesantren yang ada belum menampung animo masyarakat yang antusias sekali kepada pondok pesantren, sehingga beliau berkesimpulan pondok pesantren jika ditangani dengan baik dan profesional pasti hidup. Akhirnya pun piyambake mendirikan pesantren yang uang daftarnya itu setiap per kepala 130 juta dan itu laku. Nah, jadi di luar itu ada kecemburuan sebetulnya. Ada sekolah-sekolah gulung tikar, Pak. Di daerah saya sekolah tidak payu. Orang mencari sekolah yang ada di pondok nopo pesantren.
ada sekolah A, sekolah B, sekolah C itu muridnya paling sekelas 17-20. Jadi sekarang ada kampanye negatif terhadap pondok pesantren. Saya agak curiga jangan-jangan memang ada pihak yang cemburu kepada pondok nopo pesantren. Tentang sikap hormat kepada kiai yang dianggap sebagai warna feodalisme itu, ini sebetulnya sudah dari zaman Rasulullah. Sahabat Nabi kalau menghadap Rasulullah jalasu atroku ru'usahum ka'anna fi ru'usihim tuyur. Sahabat kalau di hadapan Nabi menundukkan kepala, tidak berani menggoyang kepalanya, seolah-olah di atas kepalanya ada burung takut terbang. Imam Syafi'i kan sudah jaminan. Imam Syafi'i ketika berguru kepada Imam Malik, beliau mengatakan, saya membuka lembaran-lembaran kertas, saya buka dengan pelan-pelan, takut suaranya kertas mengganggu telinga guru saya. Ini penghormatan. Imam Rabi, rawi mazhabi Syafi'i, menghadap kepada Imam Syafi'i, oleh Imam Syafi'i dikasih minuman. Kata Syekh Rabi, saya sangat haus, tapi mau mengangkat gelas minum di hadapan guru saya tidak berani. Haibatan min syekhi, karena sungkan sekali kepada Imam Syafi'i. Jadi sudah zaman dahulu. Lah santri sekarang malah tidak sih, malah berani ngerokok di depan kiainya. Malah ada santri di daerah saya itu menghadap kakak saya, rokok bareng-bareng, lama-lama rokoknya habis, barang habis tidak punya rokok, malah dutut rokok kiai ini, Pak. Kalau Imam Syafi'i ngangkat gelas saja nggak berani. Imam Subki saking hormatnya kepada Imam Nawawi tetapi tidak bisa bertemu. Imam Subki sedang naik kuda, di pinggir jalan ada salah seorang tua sambil mencangkul sambil bilang, Sa'altun Nawawiyah, saya dulu pernah bertanya kepada Imam Nawawi. Jadi muridnya Subki itu turun dari atas kuda, tidak sepantasnya Subki duduk di atas punggung kuda, sementara di bawah ada muridnya Imam Nawawi. Jadi penghormatan kepada guru itu sudah dari zaman sahabat. Kalau sekarang mengapitul feodal, berarti feodal pada zaman sahabat. Saya punya guru di Mekah, Profesor Dr. Ahmad Muhammad Nurza Filal, orang yang sangat dihormati oleh Grand Syekh Ahmad Thoyib. Saya pernah lihat suratnya Syekh Ahmad Thoyib kepada guru saya. Setiap mau mengajar itu didahului dengan kata-kata al-adabu ma'asyuyuh muqaddamun 'alal jami'. Fa idza ra'aita rajulan ahana syakhah fa'lam annahu rajulun khadzalahu Allah. Itu setiap kali. Sopan santun kepada guru di atas segala-galanya. Jika kalian melihat ada orang meremehkan gurunya, ketahuilah orang itu orang yang akan dihina oleh Allah. Azim syakhak tanal barokatal ilmi. Hormati gurumu, kamu akan mendapatkan berkahnya ilmu. Mbah Maimun Zubair sebagai seorang ulama, dulu pengurus sering dipun wasihati kali membun, dikumpulaken pengurus kula suwun ingkang alus-alus nggih. Niki kathah putra kiai, niki wonten kathah putra napa kiai. Iku saking hormatnya Mbah Maimun kepada ahlul ilmi. Nah itu sesuai persis dengan bapak saya. Dulu kalau ada orang mondok di pondok bapak saya, kok anak kiai, itu bapak saya dihormati. Sampai pengurus agak marah karena santri itu menjadi seolah-olah tidak terikat oleh undang-undang pondok. Bapak saya punya prinsip begini, nek ngormati anak kiai, biasanya anaknya podo jadi kiai kata dua. Jadi ini sudah, saya kira sudah dari zaman dahulu, jadi zaman mana? Sahabat, zaman tabi'in, contoh-contoh seperti itu. Terus apalagi sampun, ya sampun. Itu yang bisa saya jawab. Nanti sempurnanya disempurnakan oleh Mbah Kiai Mustafa. Beliau itu punya keahlian muqni', bisa menjadikan orang itu mantuk-mantuk menerimanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan Gus Idror. Bar luru berkat tekada keri. Pertanyaan berikutnya adalah manhaj siasi perpolitikan Mbah Maimun. Sebelumnya ada, kalau nggak salah ada tentang penasihat Panglima ya. Baik P3 atau ke Panglima itu kedua-duanya isyarah dari Mbah Maimun. Luar biasa. Mbah Maimun itu sering sekali cerita tentang perjuangan. Dia kan pejuang. Dia juga angkat senjata. Maka peranan TNI untuk kemerdekaan luar biasa. Dan bagaimana Kiai dengan TNI dulu gerilya bareng dan berjuang bareng. Oleh karena itu, pertama, waktu itu ada gejolak 212 Gus. Ya. Gejolak 212 atau FPI yang menghantam presiden, PKI dan lain sebagainya. Kiai-kiai sepuh dengan waktu itu mohon maaf ada Ibu Megawati, ada Pak BG, ada Pak Lut, ada semuanya kumpul, ada hampir 10. Ini merasa resah dengan keadaan ini. Bagaimana? Nah, karena mereka mengatasnamakan agama, maka yang menjawab, yang menghadapi harus dengan agama. Entah bagaimana, akhirnya disetujui diadakannya Majelis Zikir Istana. Gus Anam ndere waktu niku. Tapi dipecat. Kayak Gus Anam ngarane kula P3-ne mualaf. Mualaf itu kadang-kadang lebih mulia mualaf itu, Pak. Kayak napa? Sayyidina Umar khiyarukum fil jahiliyah. Niku. Lantas musyawarah, Gus Anam juga ada, Gus Wafi juga ada, disepakati dan setujui bahwa nyun sewu saya menjadi ketua Masjid Zikir Istana. Nah, niki. Berjalan. Masih belum terjawab. Padahal saya sudah banyak mendatangi acara-acara bagaimana peranan dalam nggih rawu terus. Akhirnya waktu itu Panglima dengan Kapolri mempunyai ide, saya dibawa ke pesantren-pesantren untuk menjawab keadaan dan posisi TNI dan Polri. Saya dijak ke 40 pesantren di Indonesia dengan naik pesawat yang berbagai macam pesawat, sing gede, sing lemu, sing pendek, sing ana pesawat sing isine wong loro tok watir tiba. Saya itu yang belum itu satu Gus, MiG 16. Nah itu bisa terjawab. Artinya satu, saya menyampaikan Indonesia diukur dari TNI. Kalau TNI aman, stabil, Indonesia stabil. Bukan diukur dari pengusaha, bukan diukur dari ilmuwan dan sarjana, tetapi dari TNI. Itu saya waktu itu menyampaikan begitu. Terus akhirnya saya melalui rapat, waktu itu ada beberapa jenderal dan kolonel, saya diminta untuk jadi penasehat. Kula matur, saestu maturin tentang Mbah Maimun. Dos pundi Mbah terus ke. Nyun sewu, Pak Said melarang. Ojo politis. Kula matur Mbah Maimun. Terus ke. Antara kakak saya yang melarang dengan Mbah Maimun yang meneruskan, saya pilih Mbah Mun, saya teruskan. Ternyata manfaatnya luar biasa. Salah satu manfaatnya, teredamnya gejolak umat Gus, yang mengatasnamakan agama. Saya hanya menyampaikan adalah al-aman qablal iman. Negara itu aman dulu baru iman. Tidak mungkin kalau akan melaksanakan iman jika tidak aman. Kita ditugasi oleh Allah menugasi wasta'amarakum fiha, membangun negara. Bagaimana akan membangun jika tidak aman? Nah ini, kula matur kali Mbah Men dos pundi saran dadi penasehat. Wis dongakno wae urusan nasihati.
Ora usah dinasih dongakno wae, dongakno lah padha mek nasihat. Ya kula iki mboten tau nasihati, sing penting dongakno wae. Manfaatnya dua. Satu, saya gunakan beliau Panglima, saya minta agar ada santri TNI tanpa ujian dan dituruti Gus. Alhamdulillah, luar biasa ada santri masuk TNI tanpa ujian. Ini manfaatnya kula Gus. Dan banyak sekarang sudah banyak sekali. Pondok di Jabar, Jawa Timur juga ada. Pondok saya juga udah 16 santri, sudah petantang-petantang pakai baju loreng. Kedua ini yang paling saya, ya Allah Gusti, jenengan kok maha bijak temen ya Allah. Kenapa? Waktu itu panjenenganipun Walidi Mbah Maimun wafat dinten Selasa. Saya waktu itu bardo mau sekali santri enjing Gus, lo tengah ngarepe rumah ngopi ya rokokan Gus. Terus ada telepon dari istana, Pak Kiai, ya dari mana nih? Dari istana. Bagaimana? Mbah Maimun, belum Mbah Maimun wafat, belum ngomong apa sudah innalillah. Mbah Maimun meninggal, ya Allah. Lantas saya ke ibu lagi mengajar, saya parani. Terus tenggene tempat mengajar, ayo tak gandeng mulai. Nanggone kamar, aku sanjang itu ini, ibu Sobiha terima. Wis pancen kersane Gusti Allah. Wis pun. Jam 09.00 istana telepon lagi. Bagaimana Pak Kiai? Apakah mau dimakamkan, disarekan di Indonesia? Istana memfasilitasi atau di Mekah? Ya nanti saya telepon dulu ke Sarang. Saya telepon ke Sarang. Ternyata sedang i'tirad di sini baina Kiai Ubab dengan Gus Naji. Kata Gus Ubab di Mekah, kata Gus Naji di Sarang. Gus Naji dibantu oleh Habib Lutfi, didukung. Nanti dulu Gus, saya memberikan alasan. Abah bukan milik Sarang, apalagi milik Sarang, milik Indonesia pun bukan. Abah itu dipanggil oleh Allah untuk milik dunia. Bukti nih, keluarga satu pun nggak ada yang ikut. Waktu itu betul-betul apalagi yang sudah di sana nggak ketemu. Maaf, anakku lo Siti, putune Mbah Maimun, sudah di sana nggak ketemu. Baru datang, lantas tawaf, sa'i, kesel, engkau wae pada subuh nemoni Mbah. Qobla subuh beliau wafat. Nah, itu. Pun akhirnya Gus kula matur ka Ubab, telepon mawon nopo kersane Sayyid Ahmad. Oh nggih. Jong telepon Sayyid Ahmad lagi di Dubai, Sayyid Ahmad istikharah, lantas mendapatkan isyarah dikebumikan di Mekah. Itu siang ya. Malam Rebo, ya Allah. Ibunya anak Sobiha ngamuk njaluk mangkat nang Mekah. Iki Mekah ya Allah, duduk Kragan. Lo nenang Kragan gampang. Mekah itu harus ada visa, harus ada tiket. Visa haji sudah tutup kemarin Senin Gus. Itu harus Selasa meninggal. Pokoknya wis angel nih pokoknya angel. Kudu mangkat. Akhirnya mbok piye wiridan wae ibune anak wiridan. Menawa mandi menawa wiridan. Ya wis tak coba. Ba'da subuh saya telepon Panglima. Pak, oh ya Gus. Panglima kalau panggil saya Gus, saya ikut bela sungkawa Pak. Bela sungkawa saja nggak cukup. Nah, kenapa? Harus ke Mekah. Siapa? Saya dengan istri. Kapan? Sekarang. Waduh. Coba tunggu. Beliau berusaha, istri saya tidak kuat, langsung minta ke Jakarta. Ke Jakarta bagaimana? Kalau nggak dapat ya pulang lagi. Ya Allah. Akhir itu hari Rebo Gus, berangkat Jakarta. Jam 6 sore visa turun, jam 9 tiket turun. Luar biasa. Nini kenapa saya disuruh bangun, suruh menjadi Panglima, Panglima. Ini Pak. Ya Allah. Ini nih dudu Mbah Maimun sedino visa karo tiket mau oleh. Itu juga pakai ya karena mantunya juga nok karamat. Ini yakin sekali Mbah Maimun, yakin. Nah, artinya Mbah Maimun luar biasa. Nasionalisme luar biasa. Kenapa? Nabi Muhammad juga nasionalis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Madinah apa doa kanjeng Nabi? Allahumma habbib ilainal Madinah
Kahubbina Makkata au asyadda. Hadits riwayat Bukhari. Ya Allah, berikan aku bisa mencintai Madinah sebagaimana aku mencintai Makkah au asyadda. Ini namanya Nabi Muhammad nasionalis, Mbah Maimun nasionalis. Ya Allah, Mbah Maimun itu kalau hari-hari merah itu wajib kerek bendera. Ke madrasah kerek bendera. Terus dibimbing cara ngereknya itu loh. Ya Allah, kan santri kan yang penting cepet ndu. Jare Mbah Mun ngerek bendera kok desa kaya ngono. Ngene lho carane mandeg dhisik ngene. Ya Allah, Mbah Maimun luar biasa. Allahumma ighfir warham. Jadi kesimpulannya Mbah Maimun adalah bukan hanya seorang kiai tapi seorang negarawan. Di sini mendidik bagaimana antara TNI dan kiai. Kedua tentang P3. Ketika reformasi, tokoh yang paling sentral adalah Bapak Amin Rais. Dia menjadi tokoh sentral, siapapun akan berkiblat pada dia. Ketika itu ada kumpulan seluruh kiai di Kempek. Bagaimana? Saya yang ngomong. Jangan sampai anak-anak kita juga terbawa kepada Pak Amin Rais. Oleh karena itu kita harus buat partai. Sepakat dalam partai. Cuma akibatnya saya disuruh menjadi pengurus Gus, ketua Dewan Syuro. Kula matur, saya tidak pernah tanpa matur. Mbah Mun ngendikane nang kono ana kiai P3 ne apa ora. Kula matur, mboten enten. Ya wis nang ngono ya kowe hakul Suwarno. Pun tapi kowe tak gawe tugas. Illam tuhsin fala tusik. Nek kowe ora iso gawe apik, aja gawe elek. Kalau tidak bisa berbuat baik, jangan berbuat buruk. Ngene lho ya Mus ya, wong politik iku tukaran. Nek kowe ora iso ngakurno, aja melok tukaran. Nggih. Selesai pemilu ternyata kan tukaran. Wis kowe ora iso melaksanakan tugasku, mulya karo Abah. Nggih. Kembali datang P3. Jadi saya ke P3 atau ke PKB itu satu istiqdan, kedua ke P3 hanya satu karena Mbah Maimun. Titik. Itu fanatisme. Wong mlebu Islam itu karena fanatik juga ada. Ada karena apa ya? Ayat Quran kan sobat Umar mendengarkan Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa, masuk Islam. Ada karena hormat, masuk Islam karena hormat. Khalid bin Walid masuk Islam karena tidak mau menyerang Kanjeng Nabi ketika datang Hudaybiyah. Ada karena fanatik. Siapa? Sahabat Hamzah. Nabi Muhammad SAW waktu itu digebuki, dipentungi, dizolimi, dibanjur, diguyur banyu dan lain sebagainya, berdarah-darah. Ada perempuan tidak tega melihat Nabi Muhammad, lari menjauh. Ketemu dengan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah paman Nabi Muhammad. Sayyidina Hamzah itu hobinya mencari binatang, berburu, tidak tahu keadaan dunia seperti apa, enggak mau tahu. Ketemu, ya Hamzah, wahai Hamzah, enak sampean cari binatang terus. Itu loh ponakannya digebuki. Siapa? Muhammad. Yang gebuki Abu Jahal. Kenapa? Muhammad punya agama baru, namanya Islam. Baik, Hamzah langsung moro nanggone Masjidil Haram. Di situ bener Abu Jahal lagi tertawa-tertawa menertawakan Nabi Muhammad. Lantas Hamzah datang, ditempeleng Abu Jahal sampai berdarah. Ana ala dini Muhammad, kata Hamzah. Saya membela Muhammad, agama Muhammad. Pulang sampai rumah, sahabat Hamzah mikir, saya ke ujuk-ujuk ala dini Muhammad, agama Muhammad kepriye? Kan tidak tahu, jadi fanatisme. Akhirnya datang kepada Muhammad, Muhammad, nyatanya agamamu sing kepriye toh kok aku terlibat. Nah, saya ini P3 tidak tahu urusan, yang penting Mbah Maimun. Betul. Ada yang bertanya, P3 itu kecil Pak Mustafa, nggak usah ini ada yang penting berkuasa, macam-macam pokoknya melecehkan, mengecilkan P3. Begini, saya bukan karena apa-apa. Dulu ketika Nabi Ibrahim dibakar, binatang mencari air, gajah mencari air untuk menyiram apinya Nabi Ibrahim. Gajah semua, ada semut
mencari air untuk menyiram apinya Ibrahim. Ditertawakan, Mut, apa kon cari air untuk apa? Menyiram apinya Ibrahim. Ya Allah, Mut, airmu seberapa manfaatnya untuk menyiram api Ibrahim? Semut menjawab, saya tahu air saya sedikit tidak ada gunanya, tapi saya ingin menunjukkan di pihak siapa aku berada. Saya tahu P3 terseok-seok, tapi saya akan menunjukkan di pihak Mbah Maimun saya berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk tentu kita ingin mendengarkan tausiah dari beliau berdua yang sangat mutabakhir sekali ya, menceritakan sejarah Maimun, menceritakan sejarah TNI dan lain sebagainya. Akan tetapi karena waktu tidak mengizinkan kita untuk berlangsung, maka kita tutupkan ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sampaikan terima kasih kepada beliau Mbak Zurul Gus Iin. Kami berikan kembali kepada panitia Semar. Dari panitia kepada Gus Idron kami minta untuk ziyadah doa untuk berkah Semar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Malik al-Khatim lima sabaqa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqq qadri wa miqdaril 'azim. Allahumma nas'aluka ya ilahana an taghfir lana dhunubana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wa li huquqil wajibati 'alaina. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعد تفرق معصوما ولا تجعل حدا فينا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم ربنا لا تدع منا ذنبا الا غفرته ولا مردا الا شفيته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا قضيته ولا صاحب حاجه من حوائج الدنيا والاخره يا الله يا الله الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا إلهنا يا من يا الله إليك المشتكى وإليك يا الله المفزع وإليك يا إلهنا يا الله المطلب يا إلهنا. نسألك يا إلهنا أن تحفظ يا الله هذا المعهد المبارك يا الله مع المعاهد الأنوار الرابع وسائر معاهد الأنوار ومعاهدنا جميعا يا إلهنا. واجعل يا الله يا الله يا الله ونسألك أن تبارك يا الله مشايخ يا الله ذلك المعاهد يا الله. الله وبارك مشايخ هذا المعاهد يا الله. اللهم بارك مشايخ هذه معاهدنا وطلابها يا الله ومن خدمها يا الله خصوصا يا الله عبد الغفور مصطفى عقيل يا الله سرور الأنام. اللهم احفظهم وعافهم واعف عنهم واجعلهم يا الله في كنفك ورعايتك ولطفك وعنايتك واجعلنا وإياهم سالكين على منهج شيخنا الشيخ إمام الزبير واجعلنا وإياهم يا الله في معيته يا الله وفي يا الله في معيته يا الله سالكين معه واجمعنا غدا في جنة النعيم متكئين على رأيك ينظرون برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرح بنا قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
وفرح بنا يا الله وأقر بنا عيني شيخنا الشيخ من زبير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. وجزا الله مشايخنا الذين هم داعون إلى الخير خصوصا شيخنا الشيخ من زبير ما هم أهله برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ونسألك يا إلهنا كما يا الله كما حببتنا بوسيلة شيخنا الشيخ من زبير في حب هذا البلدة بلدة إندونيسيا يا الله. اللهم اجعل هذا البلدة في أمان وفي اطمئنان وفي سلام يا الله وفي تقدم وتطور يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ها نحن يا الله في ضعف ها نحن يا الله في الفقر إليك. اللهم يا إله انظر إلى هذه البلدة يا الله وأغن هذه البلدة واجعل هذه البلدة بلدة آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.